Bapa di dalam surga, kami bersyukur kesempatan belajar Tuhan kembali berikan. Berbagi, saling menajamkan. Berkati apa yang sudah dipersiapkan pada malam hari ini, agar kiranya baik kami yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, mungkin ada ide-ide yang muncul, yang lahir dari percakapan kami, dari materi ini, biarlah boleh kami tindak lanjuti dan terus kami kembangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur buat malam hari ini, berkati waktu ke depan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya malam hari ini bersama dengan rekan saya, Kak Ray. Jadi saya minta khusus juga Kak Ray untuk boleh sharing, karena di Jakarta yang melayani mahasiswa secara khusus ini Kak Ray dan kawan-kawan. Jadi saya punya banyak pengalaman di masa lalu, ya. Tapi masa kini saya juga harus belajar terbuka untuk belajar dari teman-teman yang lebih muda, yang memang juga lebih energik begitu ya. Jadi tadi terpikir pas Kak Ray juga bisa, jadi nanti dia akan banyak sharing dari apa yang kami coba lakukan. Ya, teman-teman di Makassar juga lakukan sesuatu. Di sini ada Kak Rudi, ada Kak Eko, gitu ya. Dari setiap daerah pun di Perkantas kita sedang belajar melakukan sesuatu di tengah-tengah situasi ini ya. Kalian bisa klik presentasi saya. Jadi teman-teman, kita nggak ada sekali lagi yang ahli dalam pelayanan corona ini. Jadi mari terbuka untuk belajar. Dan saya pikir juga kalian adalah orang-orang yang sebenarnya sangat energik, yang merupakan sumber daya yang pas ya, untuk kita sama-sama belajar, saling berbagi ide. Nah, saya punya pembahasan malam hari ini dua bagian. Saya bagi yang pertama, saya akan lebih banyak bicara filosofi dulu. Lalu nanti Kak Ray akan bicara lebih kepada aplikasi dari filosofi-filosofi yang dipikirkan ini. Jadi saya mungkin agak campurkan antara pelayanan online dengan kelompok PA, kalian sebutnya kelompok PA, kelompok KTB, atau kelompok kecil, apapun istilahnya, kita akan lihat sama-sama ya. Nah, firman Tuhan yang melandasi, saya ambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Jadi ini akhir dari surat 2 Petrus. Jadi Petrus nulis 2 surat, Rasul Petrus, 1 Petrus, dan 2 Petrus. Dan di akhir 2 Petrus, kalau kalian lihat di Alkitabmu, ini ayat yang paling terakhir. Jadi bagi kita menarik juga melihat ketika Petrus menutup suratnya, dia menutupnya dengan ayat ini. Saya tuliskan di screen, kalian bisa lihat. Tetapi, nah jadi sebenarnya nanti kalian lihat ya, ada kata atau ada bagian sebelumnya, ini langsung dimulai dengan tetapi. Jadi ada situasi yang harus dikontraskan ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau kita perhatikan konteks surat 1 dan 2 Petrus, saya coba kaitkan dua-duanya ya. 1 dan 2 Petrus, teman-teman, ini ada di dalam masa kekristenan waktu itu menghadapi dua ancaman. Dan ini teman-teman bisa perhatikan juga, mirip dengan surat-surat Paulus, tapi memang ini lebih awal ya. Beberapa penafsir mengatakan berkaitan dengan surat 1 Petrus, ada ancaman dari luar. Ancaman dari luar berupa penganiayaan dari pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Dan yang menarik kalau perhatikan di 1 Petrus, justru karena hidup mereka saleh, mereka dianiaya. Nah, jadi memang para penafsir mengatakan nampaknya konteks di 1 Petrus baru dibully. Mereka baru disindir, dikucilkan, belum sampai martir seperti yang terjadi dalam konteks surat 2 Timotius misalnya. Waktu itu Paulus sudah menghadapi pemenjaraan, dan bukan cuma Paulus, banyak orang-orang percaya lainnya yang juga mengalami penyiksaan,
penderitaan. Karena itu Paulus tulis surat 2 Timotius mengajak Timotius untuk ikutlah menderita. Surat 1 Petrus ini awal-awal penganiayaan. Tetapi bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam gereja, dari dalam jemaat sendiri. Itu teman-teman bisa lihat lebih fokus di surat 2 Petrus. Di surat 2 Petrus ada ancaman dari ajaran-ajaran sesat yang mau merusak iman orang percaya. Jadi sebenarnya saya harus katakan begini. Kenapa waktu Kak Alex coba perhatikan surat Timotius misalnya, surat Petrus, semua situasinya krisis. Jadi jangan takut sebenarnya dengan krisis, karena firman Tuhan yang disampaikan juga kepada kita, banyak yang latar belakangnya tuh krisis. Memang krisisnya bisa beda-beda, ya. Pada waktu itu ini ya, ada krisis ancaman dari luar, ancaman dari dalam. Kalau sekarang kita krisisnya karena corona begitu ya. Tetapi yang menarik adalah krisis-krisis ini membuat kita makin menyadari hal-hal yang esensi, ya. Jadi saya jujur aja waktu merenungkan tentang krisis ini, saya makin melihat bahwa situasi krisis sebenarnya makin memurnikan kita akan apa sih hal yang penting. Dan itu akhirnya terjadi ya, ketika semua gereja juga mengalami pergumulan dan seterusnya, sampai seorang teman saya, sosiolog, dia mengatakan, kita sedang mengalami reformasi gereja, ya. Ini reformasi, benar-benar direformasi. Ketika orang sudah mulai sibuk sama ritual, sibuk sama bangunan, sibuk sama gedung, ternyata kita bisa menyadari gereja itu bukan itunya ya. Tapi kita kembali ke lagu sekolah minggu, gereja adalah orangnya. Ketika kita nggak bisa datang ke gedungnya, tetapi kita bisa beribadah di rumah. Karena itu perhatikan dalam situasi menghadapi ancaman penganiayaan dari luar, dari dalam ada pengajaran sesat, maka Petrus mengingatkan di akhir suratnya. Dia menutup dengan bagaimana bertahan, bertumbuhlah. Bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terus bertumbuh kenal Tuhan, itu kunci bertahan dalam krisis. Dan di 1 Petrus 2, ada seruan yang mirip dengan itu. Dia mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi teman-teman, mari sadari dengan baik pada waktu kita mengawali perenungan kita hari ini, kita sedang berbicara situasi krisis yang ternyata kalau saya juga refleksikan bagi kita, panggilannya sama. Teruslah bertumbuh. Karena itulah kunci kita bertahan di dalam krisis. Nah, karena itu saya pikir pelayanan perkantas, kita terus berjuang bagaimana memastikan siswa, mahasiswa, alumni terus bertumbuh, bahkan dalam situasi yang sulit seperti ini. Nah, oke. Pembahasan firmannya sampai di situ. Saya mau lebih banyak bicara filosofi sebelum kita masuk ke contoh, ya. Teman-teman, jujur aja ketika pengalaman ini terjadi, saya pun akhirnya melihat banyak hal yang Tuhan ingatkan kembali atau segarkan kembali. Nah, salah satunya yang kita coba renungkan dalam konteks malam ini, kan kita mau terus melayani nih. Kita mau terus PA, mau terus pimpin KTB, nanti kita mau lagi jangkau anak baru. Gimana sih sebenarnya di tengah online ini? Saya berpikir akhirnya begini, online itu cuma masalah platform. Pertanyaannya adalah di dalam offline sekalipun, apakah terjadi pembelajaran? Kan itu yang sebenarnya harus kita pastikan. Mau online kek, mau offline kek, sebenarnya yang harusnya kita pastikan terjadi pertumbuhan, terjadi pembelajaran, ya. Nah, karena kita bicara PA, kita bicara KTB, maka saya ingin katakan bahwa ini juga adalah sebuah proses pertumbuhan, sebuah proses pembelajaran. Nah, saya pakai teori pendidikan. Buat kalian anak-anak FKIP mungkin bisa relate dengan ini ya, anak-anak keguruan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara piramida belajar, nah ini menarik nih ya. Teman-teman pasti udah paham juga ya. Yang bagian atas, 30% yang atas, itu disebut dengan pembelajaran pasif. Dalam arti yang kita bisa
kemampuan mengingat atau kemampuan mengingat apa yang kita pelajari kalau dari yang kita baca cuma 10%. Dari yang kita lihat dan dengar cuma 20%. Dari melihat demonstrasi ada yang memperagakan di depan itu katanya cuma 30%. Dan itu dikategorikan pembelajaran pasif. Jadi sebenarnya dari yang kita diskusikan, dari yang kita praktekkan, ada latihannya, dan lebih kuat lagi, itu sampai 90% kamu ingat, kalau kamu mengajarkannya ke orang lain. Oke? Jadi kita anggaplah, ini pola pembelajaran aktif dan pasif. Nah, saya waktu merenungkan, kenapa saya ambil pendekatan ini? Karena kita lagi bicara soal PA. Kita lagi bicara soal kelompok kecil. Nah, waktu kita PA, kita KTB, kelompok kecil, apapun namanya, sebenarnya yang kita rindukan yang mana? Ternyata kita dari dulu ya, pakai metode pembelajaran aktif kalau kita perhatikan. Karena ada diskusi, ada proyek ketaatan, yang dipraktekkan ada latihannya, dan mungkin juga kita bilang, coba tuliskan kembali. Nah, sebenarnya kita harus melihat bahwa ini hal yang menarik nih. Saya juga baru sadar tadi waktu refleksi sebentar, iya ya. Ternyata dalam pembelajaran kita, makanya banyak orang yang tanda kutip itu begitu ingat pengalamannya karena di dalamnya ada active learning. Jadi yang dia ingat lebih daripada sekedar apa yang dia dengar. Apalagi apa yang dia baca. Kadang-kadang kita pikir begini ya, suruh saja dia baca MHB, selesai kan? Sudah nih dia baca saja, selesai dia baca semua ya sudah selesai dia baca. Tapi kelompok kecil kita kan bukan begitu. Datang, kalau baca MHB di rumah, sudah. Kalau sudah selesai, nanti ganti lagi bukunya. Bukan begitu. Tapi ada sesuatu active learning yang di dalamnya, kalau kita padukan dengan pengalaman pemuridan, mengikut Yesus itu bukan sekedar dengar sesuatu, tahu sesuatu. Jadi, Kak Alex masuklah ya kepada penghayatan. Jadi ini bukan masalah online atau offline saja, teman-teman. Makanya jujur aja, saya makin takut ketika melihat sekarang banyak sekali kakak PA tukang khotbah. Jadi di PA, adik-adiknya diam, baru dia yang khotbah, terus dia ngomong panjang lebar, bertobat kau. Ya, bukan begitu sebenarnya. Kenapa kita, kalau begitu undang aja pembicara. Pembicara sampaikan. Kalau masuk dalam kelompok, ingat ada kekuatan kelompok. Ya, tapi anaknya nggak mau bicara. Itu bukan masalah nggak mau bicara. Kau harus cari cara menyuruh dia bicara. Jadi bukannya dia nggak mau bicara, jangan-jangan kau yang kebanyakan bicara. Ya, jadi sebenarnya active learning yang kita pahami itu juga yang terjadi. Ya, saya langsung aja. Nah, waktu kita terbatas supaya banyak contoh kalian dengar. Pola atau metode yang Yesus pakai dalam pelayanannya. Apa sih yang Yesus pakai dalam pelayanannya ya? Yesus itu bukan manusia modern, bahkan kita kadang mikir, oh Yesus masanya agak primitif begitu ya. Tapi Yesus tuh guru agung, dan menarik sekali cara dia belajar dengan murid-muridnya. Nah ini beberapa hal yang saya coba pikirkan ya. Saya mikir-mikir dari tadi gitu ya. Karena saya baru kepikir terus apa aja ya yang Yesus pakai dalam pelayanannya. Coba kita pikir sebentar ya. Saya kasih waktu nih. Misalnya satu orang, setiap kalian apa yang terpikir? Pola metode apa yang Yesus pakai dalam pelayanannya atau dalam dia mengajar? Silahkan ada kolom chat. Saya kasih waktu 1 menit. Satu aja kalau masing-masing satu begitu ya. Apa sih yang kau lihat Yesus pakai dalam pelayanannya? Silahkan. Satu hal yang kalian terpikir spontan. Nanti Kak Alex coba bacakan. Ya. Silakan. Satu aja, jangan banyak-banyak ketiknya. Satu, singkat. Apa yang terpikir? Hidup bersama, good. Apalagi? Perumpamaan. Wis, mantap. Apalagi? Silakan. Di sini ada 76 orang. Kesederhanaan. Oke. Apalagi? Saya kasih waktu 1 menit, sesudah itu saya harus lanjut ya. Ada lagi? Metode diskusi. Dari mana kau tahu ada diskusi? Ada ya, Yesus tanya sama muridnya kan? Terbuka, menunjukkan teladan, diskusi. Jadi sahabat bagi murid-muridnya.
PDKT pribadi, oh ya betul ya. Jadi sahabat juga menarik nih. Ada Teletubbies hari ini sama kita ya. Makan bersama, weh ya. Jadi metodenya luar biasa ini. Banyak banyak hal yang bisa diajarkan di meja makan. Apalagi? Ayo, apa yang kalian terpikir lagi? Memancing bersama, yes. Mengikut sertakan muridnya dalam mengajar dan dalam banyak hal. Nah, ini kamu udah bisa kaitkan sama teori belajar tadi ya. Menarik nih. Yesus ikut sertakan muridnya ya. Apalagi? Saya tunggu satu apa dua lagi. Sesudah itu saya coba tunjukkan slide saya. Ada lagi? Ini 80 orang, kalau satu orang satu, sebenarnya ada 80 ide ya. Yang kalian lihat dari Yesus. Ayo, apalagi yang terpikir? Oke. Baik, kalau belum ada lagi ya nggak apa-apa ya. Atau mungkin belum masuk di saya karena sinyal juga ya. Sekarang lihat teman-teman, apa yang kalian sebutkan tadi, memang saya rangkumlah di dalam hal ini ya. Coba perhatikan. Dia ngajar juga, jangan pikir juga jadinya nggak ada pengajaran. Dia kasih penjelasan ayat ini maksudnya apa, firman Tuhan ini maksudnya apa, ada hal itu. Kasih ilustrasi, kasih perumpamaan. Menarik ya, Yesus tidak langsung bilang, kamu mesti begini, begini, begini. Tapi misalnya dia bilang, pandanglah burung-burung di langit. Pandanglah bunga bakung. Dia mau ngajarin apa? Baru nanti di bawahnya, jangan kamu khawatir. Jadi Yesus tuh merelasikan dengan alam, dengan hidup. Makanya menarik ya, kalau kita menyadari kelompok PA itu sebenarnya bukan program hidup itu. Ya bagi hidup. Kita sedang berjalan bersama bagi hidup kita, gitu ya. Yesus mengajukan pertanyaan. Nanti perhatikanlah ya, saya waktu memperhatikan ini menarik juga. Yesus tuh menanyakan pertanyaan. Ya, kalau ingat ya, kan dia maha tahu ya. Harusnya kan dia bilang, mana itu 5 roti 2 ikan? Mana itu? Mana itu? Yesus tanya dulu, apakah berapa banyak roti yang ada padamu? Atau berapa banyak yang ada padamu? Apa yang kamu punya? Wah, waktu saya merenungkan itu, iya ya. Yesus tuh banyak bertanya loh ya. Jadi untuk seorang tanda kutip Tuhan yang maha tahu, waktu dia berjalan dengan 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus, dia nanya tuh, kalian lagi ngobrolin apa sih gitu ya. Dia menunjukkan dirinya sebagai orang yang peduli dengan mereka ya. Ini hidup bersamanya sebenarnya di situ ya. Nah, melibatkan mereka melakukan sesuatu, kalian bisa lihat waktu mujizat kasih makan 5.000 orang, siapa asyirnya? Ya asyirnya murid-murid itu ya. Saya waktu pelatihan, lalu kemudian Yesus setelah memberkati, memecah-mecahkan, dia membagikan kepada murid-muridnya untuk membagikan ke orang banyak. Jadi Yesus tuh apa ya? Melatih murid-muridnya melayani. Mereka dilibatkan. Mereka bukan penonton, cuma lihat, nonton aja begitu ya. Yesusnya yang luar biasa. Jadi ini yang bisa kalian kaitkan dengan hidup bersama ya. Saya harus katakan begini. Pengalaman atau kebiasaan bersama yang kemudian direfleksikan. Jadi waktu Yesus misalnya pergi bersama muridnya, lalu kemudian kayak apa ya? Masih ingat misalnya Petrus ngalamin tuh nangkep ikan. Jadi itu cuma nangkep ikan, cuma ikannya banyak banget. Lalu dia jadi bisa merefleksikan dari situ ya, baru dia bilang, Tuhan pergilah daripadaku. Jadi tidak semua hal terjadi di ruang kelas. Tidak semua hal terjadi dalam sebuah percakapan formal. Tapi dalam hidup informal. Bahkan jangan lupa ya, dia utus muridnya berdua-berdua. Ngapain? Tentu mengajar. Makanya ini tadi ya yang teman-teman bilang, dia suruh muridnya ngajarin lagi gitu. Ayo coba sampaikan lagi pasti. Dan juga menyembuhkan, melayani orang banyak. Dia memberikan kesempatan OJT, on job training kepada murid-muridnya. Dan ini kalian bisa tambah lagi dan lain-lain. Jadi teman-teman, waktu saya merenungkan hal seperti ini, saya coba tangkap sebenarnya yang kita lakukan dalam KTB, kelompok PA itu yang mana? Tentu melibatkan semuanya ya. Tapi memang salah satunya adalah yang paling utama menurut saya adalah hidup bersamanya itu. Nah, sementara beberapa teknis yang lain
Nah, ini kan kita hari ini mau bicara. Terus bagaimana, Kak? Kalau kita online begini, bagaimana kita mau tahu perasaannya? Bagaimana kita mau tahu hidupnya? Saya waktu perhatikan hal seperti itu, ada beberapa refleksi yang muncul. Misalnya, nanti kalian pelajari surat Roma ya. Di dalam surat Roma, Paulus menulis kepada jemaat Roma. Tapi yang menarik begini. Di pikiran Paulus, dia membayangkan apa yang jemaat Roma akan tanyakan. Jadi menarik sekali kalau baca surat Roma, ada pertanyaan-pertanyaan, jadi waktu dia bahas sesuatu, terus dia berhenti. Lalu kemudian Paulus tanya lagi. Jadi, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Jadi dia kayak udah baca pikiran orang. Jadi saya pikir Paulus persiapan loh waktu tulis surat. Bukan mengarang indah. Mau bikin surat apa ya, tulis aja lah. Tapi sambil dia menulis, dia membayangkan kalau orang ikuti pikirannya sampai sini, apa yang muncul di pertanyaan mereka. Nanti kalian perhatikan khususnya Roma pasal 1 sampai pasal 9 itu berulang kali ada pertanyaan di setiap pasal. Bagaimanakah kita bertekun dalam dosa? Jika demikian, apakah kita lebih benar dari yang non-Yahudi? Nah, itu menarik sekali. Paulus ada pemikiran dan dia membaca juga apa yang muncul dalam pikiran orang. Nah, ini kan mirip kayak kita bikin bahan PA ya. Di Perkantas ini kan jagonya jual bahan PA ya. Teman-teman kita, kelompok kecil itu apa sebenarnya? Kelompok kecil itu kan menjawab pertanyaan tanda kutip. Sebenarnya apa sih asumsi di balik itu? Nah, saya pikir asumsinya ini. Di dalam buku-buku PA yang baik selalu kita dibilang begini ya. A good question is the key to unlock the heart. Atau kalau itu pasal ya, unlock the passage. Maksudnya, waktu kita perhatikan, jadi bagaimana membangun relasi, tahu pergumulan orang, sebenarnya salah satunya adalah belajar menanyakan pertanyaan dengan tepat. Jadi memang, jujur aja ya, kalau kalian jadi PKK, salah satu skill yang saya mau kalian bangun, belajar bertanya. Belajar tulis kalau kamu rasa kamu bukan tipe yang bisa bertanya. Saya waktu jadi PKK itu salah satu yang saya belajar disiplin diri saya adalah bertanya. Saya bikin pertanyaan. Kenapa? Saya suka ngomong. Saya suka sekali menjelaskan. Saya senang sekali memberitahu sama orang. Tapi saya sadar metode itu tidak membuat orang itu dewasa. Karena saya kasih tahu. Ingat ya, kalau dengar itu cuma 20%, teman-teman. Jadi sejak saya kelompok kecil itu saya ingat sekali sampai hari ini biasanya teman-teman yang pernah kelompok kecil sama saya tuh suka bingung gitu. Kalau apalagi kalau saya udah nanya gitu, kasih tahu aja sih jawabannya apa gitu ya, kasih tahu aja jawabannya. Tapi saya belajar karena saya belajar dari Yesus, dari Paulus ya. Nanti lihat lagi retorika Paulus juga muncul di kitab Galatia juga itu beberapa pertanyaan. Jadi sebenarnya salah satu metode belajar adalah membuat pertanyaan. Bagaimana tahu perasaan adik kelompok kita? Bagaimana kita bisa sambung rasa dengan dia lagi online? Salah satunya tentu bagi saya adalah pertanyaan. Ya, kalau itu kaitan, lihatlah bahan PA kita pun sebenarnya yang kamu buat adalah pertanyaan. Nanti Bang Ray akan menjelaskan pertanyaan apa yang akan ditanyakan dan seterusnya. Nah, dari jenis pertanyaan sebenarnya ada beberapa, tapi ya ini 3 yang utama. Pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu sebenarnya untuk menanyakan kepastian. Apakah kamu yakin dalam Yesus ada keselamatan? Itu jawabannya kan cuma 2, ya atau tidak. Nah, itu pertanyaan tertutup ya untuk menanyakan hal-hal berkaitan dengan kepastian. Kalau pertanyaan terbuka, itu membuka untuk diskusi. Nah, makanya kalau kalian perhatikan bahan PA kita, tergantung lagi nih. Kita lagi mau nanya supaya orang ngobrol, atau kita lagi nanya misalnya gitu. Siapa yang berjalan di atas air? Terus udah jawabannya Yesus. Mau diskusi apa lagi? Yang bisa didiskusikan bukan pertanyaan itu, tapi mengapa Yesus berjalan di atas air? Nah, coba kita diskusikan. Jadi ini juga masalah pertanyaan apa yang kamu sampaikan. Atau pertanyaan-pertanyaan retoris yang di dalamnya kita pertanyaan retoris itu kadang nyetek gitu ya. Waktu Paulus nanya, Paulus nggak butuh jawaban. Pertanyaan retoris, pertanyaan yang ditanyakan tanpa membutuhkan jawaban. Paulus bertanya begini, Roma pasal 6. Jika demikian, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia itu? Sebenarnya apa jawaban yang Paulus harapkan? Ya nggak boleh gitu ya. Tapi dia kemudian jawab pertanyaan itu di ayat 2. Sekali-kali tidak.
Jadi pertanyaan retoris itu seperti menohok ke hati, bukan cuma ke pikiran. Dua pertanyaan di atas bisa masuk ke pikiran, ya atau tidak? Coba diskusikan, tapi waktu retoris juga ya, itu bisa menjadi sesuatu yang membuka hati orang. Jadi jujur aja, ini memang masalah bertanya ini. Makanya kalau kalian lihat dalam pelayanan kaum muda, saya koleksi ini, beberapa buku-buku isinya pertanyaan. Ya, misalnya what if. Jadi salah satu saya coba mikir gitu ya, waktu kita menanyakan pertanyaan yang tepat, misalnya, bagaimana jika kamu tidak bisa kuliah sampai akhir tahun ini? Jadi kadang-kadang kalau adik-adik kita nggak mau sharing gitu ya, ayo sharing, nggak ada yang mau sharing, maka mungkin kita mesti memancing dengan, teman-teman saya coba kepikir, coba kita sharing ya, gimana ya kalau ternyata pandemi ini sampai akhir tahun, sampai tahun depan kita nggak bisa kuliah. Apa yang kira-kira akan kamu lakukan? Jadi sebenarnya pertanyaan what if, atau kita kasih unfinished sentence gitu ya, saya bahagia kalau titik-titik-titik. Coba masing-masing isi. Nah, itu kan membangun komunikasi, kita bisa tahu, kita mau nanya, yang bikin dia bahagia apa, tapi kan nggak enak. Apa yang bikin kamu bahagia? Tapi mungkin kita bikin dalam pertanyaan yang, coba selesaikan unfinished sentences ini, gitu ya. Nah, ini buku-buku pertanyaan, teman-teman ya. Saya koleksi nih, buku-buku cara bertanya. Karena saya melihat kita tuh kurang terlatih dalam hal seperti ini. Kita tuh pokoknya tanyanya, ada yang mau di-sharingkan? Diam semua. Ada yang mau di-sharingkan? Oh, nggak ada. Ya sudah, yuk kita berdoa tutup. Terus kita bergumul. Iya, gimana tahu perasaannya? Ya, pertanyaanmu ada yang mau di-sharingkan? Kamu sendiri nggak mikir untuk bikin pertanyaan, ya. Jadi, belajar dari Yesus lah. Aduh, Yesus tuh top banget ya untuk bikin pertanyaan, membalik orang untuk berpikir sesuatu dengan dia balik untuk mikirin hal yang lain. Bagi saya, luar biasa. Makanya pelajari perumpamaan Yesus, pelajari cara Yesus ngajar ya. Nah, jadi teman-teman ini hal-hal yang bisa kita pikirkan waktu kita pelayanan ya. Nah, lebih jauh lagi relasi online. Nah, ini yang saya pikir juga kita harus ingat. Saya harus katakan dalam refleksi terhadap gereja, persekutuan, banyak persekutuan dan gereja hanya senang sudah melakukan ibadah online. Wah, dicek berapa yang hadir kayak hari ini. Wih, 80 yang hadir. Wih, kita punya kebaktian online 80 yang hadir. Ibadah online hari Minggu 120 jemaat yang hadir. Tapi lihat piramida ini. Ini piramida yang sebenarnya membentuk gereja. Ibadah raya itu sebenarnya paling puncak di atas ya. Gereja yang kuat bagi saya bukan yang cuman ibadah rayanya kuat. Tetapi ada kelompok-kelompok mediumnya. Maksudnya yang tengah gitu ya. Yang harusnya juga bisa menopang. Dan sebenarnya gereja yang kuat itu waktu pelayanan pribadinya jalan. Jadi jujur kadang-kadang saya berpikir terbaliknya begini. Kalaupun kita nggak ada kebaktian online, tapi kelompok PA kita semua jalan, maka sebenarnya persekutuan kita masih ada. Dibanding kalau saya balik. Kebaktian rayanya ada, tapi ternyata nggak jalan KTB-nya, nggak jalan kelompok PA-nya. Jadi akhirnya yang datang kita nggak tahu dia ikut dengan benar apa tidak, kita nggak tahu respon dia seperti apa, dan hanya ada persekutuan di permukaan. Jadi jujur aja saya harus katakan, di Perkantas saya lebih baik memastikan, kalau lihat sekarang sudah terlalu banyak ibadah online, suruh adik-adik mahasiswa kita pilih ya. Pilihnya salah satunya adalah pastikan dia KTB-nya, PA-nya tetap jalan. Nah, ini yang kita perjuangkan, kita usahakan. Dan bisakah terjadi? Harusnya bisa. Di ibadah raya, kita nggak ada interaksi. Sementara ingat tadi ya, pembelajaran yang interaktif memang itu di KTB, di kelompok PA. Karena kebaktian besar itu pakai Zoom semua begitu, nggak bisa interaksi. Apalagi kalau yang cuma nonton YouTube, apa interaksinya? Paling di live comment begitu ya. Sehingga bagi saya, tetap kita harus memastikan pelayanan kita juga membangun relasi. Bukan cuma orang datang lihat ibadah. Nah, membangun relasi itu bagi saya tetap bisa dalam online. Lihat, Paulus dari dalam penjara di Filipi, dia tulis surat. Bagi saya yang unik gitu ya. Saya nggak bisa jelaskan detail. Tapi buat saya adalah menariknya, di Filipi, Paulus berdoa bagi jemaat.
Kalau kalian lihat Filipi pasal 1, dia mengatakan, ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi, teman-teman bisa bangun relasi? Oh, bisa. Paulus juga bangun relasi dengan jemaat Filipi. Caranya gimana? Berdoa. Jujur aja saya makin meyakini sebelum kita punya relasi fisik yang dekat dengan seseorang karena sering ketemu, sebenarnya kedekatan yang paling mendasar secara rohani adalah di dalam doa. Pastikan kamu berdoa. 2 Timotius juga, dia berdoa. Dia bilang, aku mengucap syukur kepada Allahku yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Paulus di mana? Di penjara. Tapi hatinya ada untuk Timotius. Jangan dengan alasan social distancing. Tapi akhirnya kita pun tidak punya kedekatan. Ketika kita dalam doa, kita saling mendoakan. Prinsip relasi apa? Tetap diperjuangkan. Karena relasi itu bukan sekadar online atau offline. Dalam offline pun, kalau semua datang, lalu semua masing-masing duduk, lalu main HP sendiri-sendiri, kadang juga nggak terjadi persekutuan. Jadi kadang-kadang saya pikir, memang ada yang tidak tergantikan. Offline tidak tergantikan, online tidak tergantikan. Tapi dalam situasi seperti ini, bagi saya prinsip relasi, ya pakai semua media yang ada. Ya, pakai semua media yang ada. Pastikan ada engagement. Ada keterlibatan secara utuh. Dan bagi saya, keterlibatan secara utuh itu memang dalam media-media yang lebih sifatnya, dalam bentuk-bentuk persekutuan yang lebih personal ya, kayak kelompok PA. Kalau ibadah hari Minggu tuh, gimana mau engagement pribadinya? Emangnya pendetanya waktu khotbah dia nanya, bagaimana saat teduhmu? Bagaimana jemaat yang dengar? Nggak bisa, dia pun nggak tahu siapa yang dengar dengan baik. Atau dengar sambil nonton drama Korea yang lain atau seterusnya gitu ya. Dan juga karena itu pastikan ada mentoring personal. Dan ini terjadinya di mana? Bagi saya di KTB. KTB yang dipastikan berjalan, diperjuangkan, bahkan sekarang lagi menarik ya. Saya melihat ini udah mirip kita kayak Kisah Rasul 2 ya, kejadian lagi tuh. Di Kisah Rasul 2 kan waktu itu jemaat berkumpul tiap-tiap hari. Sekarang kan bisa tiap-tiap hari ya, di grup WA, kelompok KTB kita. Halo, apa kabar? Hari ini ada nggak yang mau di-sharingkan? Sebenarnya jadi lebih mirip perjanjian baru kita ya. Kumpul tiap-tiap hari gitu. Itulah gereja yang sesungguhnya. Ketika gereja sudah menjadi seminggu sekali, gereja cuma menjadi ritual datang ke sebuah gedung, sekarang Tuhan kayak nolong, enggak kok, relasi itu bukan seminggu sekali. KTB juga kadang-kadang jadi relasi seminggu sekali loh, tanpa sadar. Sekarang karena tiap hari kayaknya semua orang ngecek HP, kita bisa berelasi tiap hari gitu ya. Jadi jangan berpikir sekarang nggak bisa relasi, ini sebuah perjalanan bersama teman-teman. Jadi poin saya adalah, mari perjuangkan relasi ini. Saya kadang berpikir begini ya, kenapa anak sekarang suka sekali dengan media sosial? Karena media sosial itu hadir dalam keseharian mereka. Media sosial itu memenuhi semua hukum-hukum yang tadi. Hukum melibatkan, media sosial itu interaktif. Bukan cuma dia dengar, kita bisa kasih komen. Lihat ya, semua di media sosial itu pasti ada kolom komen. Ada kolom memberikan perasaan, like, emoticon. Jadi saya mikir-mikir harusnya kan PKK coba bermedia sosial dalam ber-KTB. Ya, ber-KTB dengan bermedia sosial begitu. Maksudnya seperti apa ya? Ini ada satu istilah yang dipakai, epic generation. Jadi ada yang mengatakan ini sebenarnya epic generation. Ini singkatan dari ada 3-4 kata ya. Sorry, ini slide-nya belum muncul. Tapi experiential, participatory, image-driven, and connected. Jadi poinnya adalah, coba kita perjuangkan sama-sama, hal-hal seperti ini terjadi di dalam KTB kita. Nah, kami berjuang sebenarnya dengan ya filosofi ini, saya pikir, mencoba membuat bahan KTB yang lebih relate sama generasi ini. Makanya,
ada experiential, bukan cuma dia belajar, tapi dia mengalami dan bahkan bisa membagikannya. Ada experiential, ada participatory, bahwa dia dilibatkan, jadi bukan cuma bahan dia ditanya, nomor 1 jawabnya apa, nomor 2, tapi dia misalnya dilibatkan dalam bagian tertentu, ya, disuruh nonton sesuatu, ya. Image driven, kadang-kadang kita menggunakan image atau cerita atau gambaran. Image itu nggak selamanya simbol, ya. Lihat aja, ini generasi yang semua dengan emoticon. Apa perasaanmu hari ini? Nggak bisa ngomong, lama ngomongnya. Tapi begitu coba cari emoticon apa yang mewakili perasaanmu hari ini, langsung cepet tuh, ya. Dan connected, ini generasi yang mau connect satu sama lain. Jadi kalau kalian perhatikan, ya, kira-kira kami mencoba membuatnya dalam bentuk PowerPoint. Jadi bahan KTB-nya diubah, disulap jadi PowerPoint, ya, image driven begitu, ya. Ada bagian lain yang dia bisa cek, nonton YouTube ini, lihat Spotify ini, atau coba lihat Instagram ini, gitu, ya. Lalu kemudian juga kita ajak mereka mengekspresikan perasaannya, kadang-kadang pakai gambar, ya. Ini Kak Ray kadang jadi ahlinya ini, ya. Misalnya dia mulai dengan, ayo coba pilih yang mana emosimu hari ini, ya. Daripada kita suruh sharing, dia nggak mau sharing, tapi waktu dia suruh pilih emosi, saya kayaknya nomor 3 deh, Kak. Baru kita tanya, kenapa kok nomor 3? Jadi terjadi sharingnya begitu, ya. Dan akhirnya ya kita menyadari ini ya kebersamaan. Kita mau connect satu sama lain. Lihat loh, bagaimana caranya connect. Lihat medsos. Medsos bikin tagar, hashtag. Hashtag itu untuk mengkonek orang. Kita belajar sesuatu, let us share. Kenapa? Waktu dia share, coba deh share di Instagrammu, pakai hashtag ini. Supaya dia terhubung, tapi juga itu adalah proses dia belajar. Dia ingat lagi belajar apa ini. Jadi ada waktu-waktu di mana kita kasih buat mereka juga sharing cerita mereka. Apa sih yang kamu alami, apa sih yang kamu rasakan. Nah, jadi kira-kira teman-teman, ini tipsnya, ya. Ini filosofinya membuat KTB yang tetap terkonek, tetap jadi pembelajaran. Tentu kita mesti berjuang. Nah, saya minta sekarang kita lihat lagi gambar ini. Kan sebenarnya kita memastikan aja orang terus bertumbuh. Sehingga bahan kita mungkin karena online agak beda. Saya kadang suka sedih juga sih, ya. KTB online, apa yang kau lakukan? Iya, kita foto bahannya, Kak. Kita foto MHB-nya, terus kita kirim PDF-nya sama orang-orang. Terus kita KTB, nih, kau nomor 1, kau nomor 2. Saya pikir harus ada usaha lebih lah, gitu, ya, untuk do something. Dan saya bersyukur teman-teman di Makassar sudah bikin bahan pipa, bahan penginjilan yang nanti teman-teman bisa dijelaskan, ya. Nah, saya minta Bang Ray untuk memberikan contoh-contoh yang kami di Jakarta sudah coba juga, dipergumulkan, didoakan, dan akhirnya minggu lalu, 2 minggu lalu kita launching sama mahasiswa, ya. Silakan Bang Ray bisa sekalian juga membagikan filosofi di balik bahan ini. Ya, silakan teman-teman bisa perhatikan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Salam kenal, namaku Ray, Reynaldi. Aku biasa dipanggil Kak Ray. Aku mungkin di kesempatan ini sharing singkat contoh yang sudah coba kami buat. Ini beberapa contoh untuk bahan KTB. Aku contohin satu yang pipa lah, ya. Ini contoh bahan pipa kami. Kami bikin PowerPoint, jadi kami bikin bentuknya bahannya tuh PowerPoint, jadi bisa di-share screen seperti ini, pemimpin bisa share screen, dan anak-anak bisa lihat. Kami himbau buat mereka buka Alkitab, punya catatan, tapi bahannya itu bukan teks, bukan Word atau bukan PDF, tapi PPT, supaya itu lebih visualnya lebih engage gitu, ya. Kami bahas dari, misalnya ini contoh dari Lukas 15, anak bungsu, anak sulung, dan tentu dari judul gitu, ya, kami coba bikin yang menarik gitu, ya, nggak cuma pipa Lukas 15 gitu, ya, kasih judul supaya mereka lebih masuk ke dalam sebuah cerita. Ini pertanyaan-pertanyaan pembuka, karena kami tahu yang kami layani ini kebanyakan mereka seorang Kristen, dan gue pikir mungkin teman-teman juga sama, sehingga ketika mau berbicara Injil, kadang-kadang udah terlalu biasa, gitu, udah terlalu, ya,
percaya nggak Kristus Tuhan? Ya, udah tahu lah gitu Tuhan menyelamatkan. Nah, tapi kalau pipa gitu kita nanya, dan pertanyaannya ya gitu, coba bandingin. Menurutmu ada bedanya nggak sih Kristen sama agama lain yang kamu tahu kayak gitu? Ini kan pertanyaan menolong mereka melihat gitu bahwa sebenarnya apakah sama Kristen atau bukan Kristen. Nah, dari sini baru kemudian masuk ke Lukas, ke pasalnya. Aku nggak bahas panjang. Teman-teman, nanti ini semua aku akan kasih linknya. Teman-teman silakan lihat, silakan kembangkan, silakan pakai. Dan sebenarnya yang lebih penting, teman-teman coba sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Karena jelas nggak ada satu bahan yang bisa tepat untuk semua kondisi. Bahkan sama-sama di Jakarta pun, aku bilang ke kampus-kampus, sesuaikan dengan kondisi jemaat di kampus lu masing-masing gitu, karena belum tentu sama atau tepat pertanyaannya, tapi minimal idenya teman-teman bisa dapat. Seperti yang tadi Bang Alex bilang gitu, kami maksudnya tahu pertemuan lebih dari 1 jam tuh lumayan capek gitu, jadi kami coba target 1 jam maksimal 1,5 jam. Artinya kami harus pilih pertanyaan yang tepat, nggak bisa semuanya ditanyain lagi. Dari ayat 11 sampai ayat 13, apa yang anak bungsu lakukan, itu terlalu wasting time, terlalu apa, karena bisa baca bareng-bareng kayak gitu, bisa dilihat bareng-bareng. Sebenarnya yang penting adalah dari situ apa yang sebenarnya lagi diceritakan. Makanya kalau teman-teman lihat, kami udah simpulkan gitu, ayat 11 sampai 13, anak bungsu minta warisan. Nah, kalau menurutmu, bagaimana anak ini dengan kelakuan seperti ini memandang relasinya? Ada anak minta warisan ke bapak yang masih hidup. Sebenarnya anak ini tuh mikirnya tuh apa sih relasi sama bapaknya? Itu pertanyaan yang menolong mereka berpikir gitu ya. Jadi bukan cuma lihat anak bungsu ini ngapain aja sih, dia lakuannya apa aja. Nah, contoh lain, kami udah coba simpulkan gitu ya. Ayat 14 sampai ayat 16, anak bungsu ini pergi. Dan kami coba kasih gitu satu kalimat kesimpulan. Hidup dengan pemberian Tuhan, sesaat terlihat menarik, tetapi tanpa Tuhan semuanya menjadi kosong. Sehingga pertanyaan diskusinya adalah, pernah nggak berpikir hidup tanpa Tuhan itu lebih baik dan lebih menarik? Kenapa? Kita sedang pipa ke anak-anak yang secara keluarga udah Kristen, udah mungkin ke gereja, udah mungkin dengar tentang Tuhan, tapi mungkin bener nggak percaya Tuhan gitu. Mau kan nggak bisa langsung kamu bener-bener nggak percaya sama Tuhan. Tapi dengan pertanyaan seperti ini akan melihat gitu, menolong mereka berpikir, iya ya sering juga aku berpikir sebenarnya kalau nggak ikut Kristen lebih enak kali ya. Nggak apa-apa nyontek, nggak apa-apa masturbasi, nggak apa-apa lihat pornografi, nggak ada tekanan moral, nggak ada, siapa tahu gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang menolong. Sama teman-teman, ada bagian yang memang akhirnya kita suruh lihat Alkitab gitu ya. Jadi campur, tapi intinya di kepala kita tahu mau ke arah mana diskusinya. Kita tahu mau ngapain, yang mau kita ajak diskusi itu mau belajar apa. Contoh lainnya tuh pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu ya. Jika kamu berada di posisi anak ini, mendapat perlakuan seperti apa yang bapaknya lakukan, udah kabur tapi masih disambut, masih diterima, kemudian diberikan pakaian jubah. Nah, sebenarnya kan itu udah bisa dibaca bareng-bareng gitu ya. Nah, cuma yang menolong mereka berpikir mungkin dengan pertanyaan seperti ini gitu. Kalau kamu ada di posisi anak ini, apa sih yang paling mengharukan atau mengejutkan dari tindakan Bapak? Setiap orang mungkin akan beda posisinya. Bagi saya, karena dia orang yang jarang dipeluk, ngebaca anak dipeluk bapaknya tuh, iya ya, dipeluk bapaknya tuh berkesan banget. Di satu sisi ada orang yang sering sama orang tuanya atau keluarganya mungkin sering dikatain gitu ya, sering dipakai verbal, di apa, kamu tuh gimana sih, kamu tuh gimana sih, sehingga ketika baca bagian ini terus ada perkataan bapaknya, sebab anakku telah kembali. Jadi mungkin dari perkataannya itu yang berkesan, tapi itu akan menolong mereka menghayati bahwa betapa indahnya memiliki relasi atau relasi yang dipulihkan dengan bapaknya. Jadi itu contoh-contoh yang kami buat. Aku nggak bahas detail, teman-teman bisa baca sampai akhirnya kami hubungkan dengan siapa Yesus. Ini contoh satu bahan. Kami tutup dengan, mari tuliskan doamu secara pribadi
Kenapa suruh tulis doa secara pribadi? Supaya mereka punya waktu sendiri berpikir. Jadi nggak langsung cepet-cepet ditanya, jadi gimana menurut kamu? Jadi gimana menurut kamu? Jadi gimana menurut kamu? Tapi kasih waktu mereka tulis dulu secara pribadi, dan kemudian baru bacain bergantian. Itu akan menolong mereka nggak terdesak, nggak capek, apa-apa harus langsung jawab, apa-apa harus langsung ngomong, apa-apa harus langsung kasih respon, tapi kasih waktu buat diam dulu. Ini satu contoh, teman-teman. Aku share screen lagi beberapa contoh yang lain. Ini contoh yang aku buat tentang ini ya, bab 10. Nah, ini kan bab yang paling dinanti-nantikan ya di MHB, tentang pasangan hidup kayak gitu. Teman-teman, caranya mungkin, aduh, kalau pasangan hidup dibahas online gimana? Tapi mungkin di awal-awal itu yang menjadi pergumulan kayak gitu. Nah, aktivitasnya gimana? Ya, ada bab-bab lain pakai video. Cuma kan kalau video semua tiap pertemuan capek juga ya, nonton video, respon, nonton video, respon. Nah, gimana caranya? Experientialnya. Jadi coba suruh setiap orang siapin kertas dan kemudian gambarkan lelaki atau perempuan ideal kriteriamu. Jadi jangan, mungkin nggak ngomong terus gitu ya, kriteria lu apa kalau pasangan hidup? Dia yang rambutnya panjang, bisa main musik, apa, cakep, ganteng, apa. Tapi pakai gambar, kan mungkin itu jadi lucu gitu ya. Gambarin semua kriteriamu. Kemudian, tapi jangan pakai huruf atau kata-kata, mute mic, kemudian misalnya gambar pakai tab atau pakai kertas, kemudian saling tunjukin, giliran satu orang, terus orang lain tebak, apa itu gambarnya ya? Terus, oh, apa, lu demennya rambutnya panjang ya? Lu demennya ada tai lalat ya di pipi, kayak gitu-gitu. Jadi itu 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 cara sederhana, teman-teman ya. Kadang-kadang kita mikir ini anak SMA atau anak mahasiswa atau anak SD, tapi mungkin ketika kuliah udah kesannya satu arah, kuliah mungkin udah cuma denger doang, kerjain tugas, kumpul laporan, mungkin kesempatan kelompok kecil yang begini itu akan jadi refreshing buat mereka gitu. Ini aku nggak bahas penggaliannya, tapi kalian bisa lihat gitu, kalimat yang pendek, kalimat kesimpulan udah dituliskan, jadi kita bisa bahas kalimat-kalimat tersebut. Terus misalnya untuk pasangan hidup ada diskusi yang lebih dalam gitu ya, misalnya gimana tentang jomblo, ngomonginnya kriteria pasangan tapi sebenarnya kondisinya jomblo gimana. Nah, jadi ada diskusi jelek begini, nggak setiap bab ada diskusi jelek gitu, tapi kalau emang kita lihat pembahasan ini perlu diskusi yang lebih dalam, atau misalnya diskusi jeleknya kaitin sama pornografi atau konten seksual atau romantisme yang berlebihan, mempengaruhi cara pandangmu tentang pasangan dan sebagainya. Teman-teman, ini contoh. Kemudian kalian berpikir, aduh, terlalu panjang nih kalau ini semua satu pertemuan. Makanya ide kami, coba pecah. Nggak perlu mereka belajar di satu kali pertemuan. Pecahnya gimana? Perluas pembelajaran satu bab itu ke dalam relasi satu minggu. Contohnya, sebelum masuk bab ini, bab 10 tentang pasangan hidup, mungkin pertanyaan tentang jomblo itu bisa kamu tanyakan di 2 hari atau sehari sebelumnya. Itulah yang akan menolong relasimu gitu ya. Jadi kamu berelasi tuh isinya bukan cuma jangan lupa ya kakak hari ini, jangan lupa ya besok datang ke ini, cuma jadi reminder atau cuma jadi mading doang gitu loh. Jangan lupa ya nanti begitu, semuanya dirapel semua di satu kali pertemuan. Kalau kita tahu emang waktu mereka cuma bisa punya waktu 30 menit, ya udah kita yang sesuaikan 30 menit kita bisa belajar apa. Gimana cara pecahnya? Kalau memang 30 menit waktu kumpulnya bareng, tapi kan hari-hari lain kesempatan ngobrol-ngobrol satu sama lain itu bisa kita pakai untuk berdiskusi. Contohnya, contoh follow up-nya. Ayo, nanti abis ini kita dengar podcast bareng ya. Kami udah bikin beberapa podcast yang tentang pacaran kan banyak lah ya. Terus kemudian ambil waktu wawancara pasangan suami istri. Kamu bisa minta kakak alumni rekamin 1-2 menit pengalaman mereka nembak gitu ya. Terus kita tonton bareng, terus responin gitu. Lo ngeliat video itu apa? Jadi videonya bukan video YouTube terus, tapi video kesaksian satu sama lain misalnya.
Itu contoh. Satu contoh lagi mungkin yang mungkin teman-teman ini yang aku buat, jadi aku bisa bagikan dinamikanya lebih ini ya, lebih cepat. Nah, ini adalah tentang godaan dan pencobaan. Liatin judul MHB kayak begini. Wah, apa ini, mau belajar apa? Tapi kadang-kadang ya yang dari gambar, dari jadi nggak usah judulnya goda dan percobaan gitu. Itu kan, ini kan ekspresi orang lagi bingung kan, aduh, antara ini atau ini, tahu nggak boleh ini tapi maunya ini. Itu aja dari judul kita bisa apa ya, ajak mereka buat diskusi, kira-kira mau bahas apa nih kayak gini. Biasa ini kami ada catatan pemimpin, jadi ya kami mau bahas godaan pencobaan ini dari Matius 4. Yesus berpuasa 40 hari kemudian digoda. Tahu ya cerita itu ya, digoda oleh iblis di Matius 4 dengan 3 godaan. Kami kasih beberapa opsi gitu, pendahuluan. Kalian bisa ajak 2 hari berpuasa gitu ya, puasa baik makan, tentuin waktu, atau mungkin 2 hari puasa, misalnya puasa Netflix, puasa uninstall IG, terus coba ngerasain 2 hari nggak pakai IG tuh gimana gitu. Terus kemudian di hari pertemuan sharing, apa sih yang kamu cari waktu kamu nggak bisa, biasanya bisa cek IG, kamu tuh mikirnya ke arah mana, apa aja perasaan yang muncul selama menahan diri dan apa menjaga diri gitu ya. Jadi itu bisa jadi pembelajaran, nggak harus waktu pertemuan baru mulai belajar kayak gitu. Ini contoh lain kayak gitu, pendahuluan model yang lain. Misalnya coba tanya ke teman-teman sekitar, godaan apa sih yang paling sering mereka temui. Jadi itu akan mendorong adik-adik kita juga mau nanya gitu ya, mau berelasi, melatih mereka juga berkomunitas. Atau di catatan pemimpin saya kasih contoh, kamu PKK, minta PKK lain atau minta PKTB lain, rekam kesaksian mereka 2 menit, dan kemudian kamu puterin. Kan gak enak dong kalau kita sendiri ya, rekam diri kita terus kita nonton video kita sendiri, mungkin kan aduh awkward. Minta PKK lain, rekam pendapat mereka, godaan apa yang paling sering mereka alami, kemudian puterin, kemudian saling sharing. Jadi itu akan lebih apa ya, lebih natural kayak gitu. Dan mungkin kita nggak langsung nanya godaan lu apa, tapi lihat dari cara bertanyaannya. Dari semua godaan yang disebut, godaan mana yang mungkin juga menjadi titik lemahmu. Nah itu aduh, gimana caranya Bang Rey bisa mikirin pertanyaan kayak begitu? Gimana caranya Bang Rey bisa coba bikin pertanyaan yang tepat sasaran? Saya nggak punya tips and tricksnya, tapi saya cuma bisa bagi 2 hal. Yang pertama, teman-teman harus persiapan, karena harus pikirin. Dan yang kedua, ya coba posisikan diri jadi mahasiswa baru gitu ya. Kalau kamu dapat pertanyaan itu, apa responmu kayak gitu? Kalau kamu sendiri aja langsung kayak, aduh bingung juga ya jawabnya, itu udah tanda mereka juga pasti akan bingung. Artinya kamu harus pikirkan 2 langkah lebih panjang supaya mereka nangkep apa yang mau kamu tanyakan. Sama seperti contoh yang tadi, kita nggak nanya lagi gitu ya, di ayat sekian apa cobaan pertama, udah bisa sama-sama baca. Tapi yang penting adalah bagaimana mengerti atau memahaminya. Contohnya di cobaan pertama kan minta batu jadi roti. Soalnya pertanyaannya jadi menarik gitu ya. Yesus emang lapar. Sebenarnya wajar banget kan kalau Yesus akhirnya ngubah batu jadi roti. Emang lagi lapar dan itu wajar dilakukan. Tapi Yesus menolak. Terus kemudian keluar kalimat, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pertanyaannya jadi apa sih inti pencobaannya? Kondisi lagi lapar, diminta ubah batu jadi roti, kan fair aja. Jadi sebenarnya kenapa Yesus menolak? Nah teman-teman, bagaimana kalian bisa membuat pertanyaan ini? Mau nggak mau kalian, kita mesti persiapan, gali Alkitab, dan kemudian gimana membuat diskusi supaya adik-adik kita masuk ke sana tanpa harus kita yang mengajarkan. Artinya kita bikin pertanyaan. Jadi teman-teman, ini contoh-contoh saja, aku nggak bahas detail. Sama pertanyaan kedua, pencobaan kedua gitu ya, dikutip firman Tuhan, Tuhan akan jagain. Kemudian Yesus diajak ke atas bubungan, suruh jatuhin diri, pasti akan ada yang menyelamatkan. Sekilas
fair-fair aja, terlihat nggak ada yang salah. Tapi lagi-lagi Yesus nggak melakukannya. Kalau Yesus nggak melakukannya, pertanyaannya kalau gitu, kenapa? Kenapa Yesus menganggap ini suatu pelanggaran atau suatu pencobaan yang nggak harus ditaati? Teman-teman, itu pertanyaan yang menolong mereka jadi nggak cuma dari ayat sekian sampai ayat sekian, apa yang iblis tawarkan. Kemudian penjelasannya kita ngomong dari sekian sampai sekian, apa yang iblis tawarkan. Kemudian penjelasannya kita yang ngomong. Padahal mungkin sebenarnya yang membuat menarik adalah alasan di belakangnya, dan itu yang sebenarnya bisa menjadi diskusi. Nah, itu contoh-contoh aja teman-teman. Aku nggak panjang. Aku aku bagikan yang terakhir. Aku akan share linknya di grup chat. Teman-teman, kami bikin di satu link ini, bit.ly/pmb/kk online. Itu isinya ada 4 folder utama, teman-teman silahkan cek. Bahan KK ada 16 topik, bahan PIPA ada 8 topik dengan masing-masing bab itu catatan atau arah pemimpinnya. Kemudian ada 2 lagi diskusi online, diskusi penjangkauan, aku nggak bahas sekarang, kalian nanti bisa cek, kalian bisa lihat rekaman PMKJ, aku akan share juga link untuk mendownload PDF-nya. Tapi intinya, ini ada beberapa bahannya, judul-judulnya, ada 8, tujuannya bukan masalah teman-teman yang penting pakai ini, tapi teman-teman bisa lihat yang mana yang paling tepat buat kakak kamu, yang mana yang perlu disesuaikan, kalian bikin versi kalian, kerangkanya bisa ambil dari sini, bisa campur, comot sana sini, tapi yang penting kita mau menyampaikan firman dan mau mendampingi. Ini 16 topik untuk bahan kelompok kecil, topik dari keluarga, ketuhanan Kristus, berhala, belajar PA, bersaksi, godaan pencobaan, persekutuan, mengetahui kehendak Tuhan, menggunakan medsos, pasangan hidup, melayani. Teman-teman, aku kasih gambar itu ya, SpongeBob Patrick di kiri. Kenapa aku pakai gambar ini? Kalau kalian ingat ceritanya, SpongeBob itu mau ngecat rumahnya Mr. Krabs, terus catnya itu ke dolar pertama, dan kemudian intinya jadi inilah apa dolarnya tutupan gitu ya, cat. Kemudian Patrick bilang, jangan panik SpongeBob, kita punya teknologi. Dia bawa lo komputer. Tapi apa yang dia lakukan? Komputer itu dipakai caranya tuh bukan di scan, bukan di print, tapi dibanting-banting di atas duitnya. Artinya apa? Kadang-kadang kita punya modalnya, Zoom meeting, Google Meet, bahkan online. Tapi attitude kita, cara kita itu masih ya caveman gitu ya, dipukul-pukul terus, dipukul-pukul. Teman-teman, saya berdoa, apapun terobosan yang teman-teman bisa buat, apapun hal-hal inovasi yang teman-teman buat, tapi attitude kita juga berubah, berinovasi. Di masa digital ini, kita lebih perlu banyak mendengar, lebih perlu banyak bertanya, lebih perlu banyak waktu pribadi mungkin. Tapi itu semua, itulah extra effort kita untuk melayani mereka. Itu aja dari aku. Aku kembalikan kepada Alex nanti selama aku akan share linknya. Terima kasih teman-teman. Thank you, Bang Ray. Jadi ini bahan sudah jadi semua. Ada yang bisa kalian mau pakai boleh, mau ambil kerangkanya boleh. Kami sudah satukan. Ini yang respon yang dilakukan staff untuk benar-benar di Jakarta khususnya melihat membangun pelayanan ini ya. Jadi saya bersyukur, saya nggak ikut bikin bahan. Ini semua staff-staff yang lebih muda. Dan ya di sini kerjasamanya lah ya, bahwa kita banyak diskusi, filosofinya dapat, lalu teman-teman yang lebih muda yang ada di lapangan kontak langsung itu bisa dekat dengan mahasiswa dan tahu ya apa yang jadi kebutuhan. Nah, silahkan teman-teman dalam waktu yang ada, kalau mungkin ada yang ingin bertanya, ingin penajaman, apa yang saya bisa jawab, ada Bang Ray juga, nanti dia juga bisa bantu menjawab. Silahkan. Apakah ada pertanyaan?
Hening Cipta selesai. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kakak-kakak dan teman-teman yang mau bertanya silahkan, bisa langsung aktifkan mic-nya atau bisa lewat chat. Oke. Materi ini juga yang tadi Ray sampaikan tuh baru di launching ke mahasiswa di Jakarta akhir bulan lalu sih ya. Jadi memang masih baru kita perkenalkan juga. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Saya tambahkan satu hal kali ya dalam terakhir kita ada di YouVersion ya. Silakan teman-teman yang mau. Ini juga bisa menolong kita belajar satu topik, tapi kita belajarnya justru bukan di pertemuan, tapi misalnya setiap hari ya. Perkantas kami dari tim nasional juga sudah memasukkan materi ini ke YouVersion Bible, harus aplikasinya di-download. Silakan, apakah ada? Kalau tidak, ya tidak apa-apa juga. Semoga sudah jelas. Kita kapan-kapan butuh training kali ya, nanti training membuat pertanyaan gitu. Itu kalau saya sama Ray suka tektokan ya, jadi misalnya kalau dia lemparin pertanyaan, kita coba diskusi ini, kalau orang ditanya ini jawabnya apa? Saya nggak mau mereka jawab itu, maunya jawabnya ini. Gimana langkahnya ke situ? Nah itu memang sulit ya, dan mesti diuji coba. Ini bahan ini semua belum diuji coba khusus ya, baru di antara kami. Jadi ya benar ya Kak Eko ya. Generasi ini banyak yang textbook, soalnya di kampus kita masih belajarnya begitu juga sih. Silakan. Kak Halo Bang, Nikita. Iya, silakan deh. ya saya Rizky dari Makassar Bang nih mau bertanya mengenai kondisi kelompok kecil sih Kak dalam Iya. itu kan ada dalam satu grup. Nah biasanya sih kalau ngechat di grup nih sampaikan atau mungkin ngajak PA atau pertemuan tapi slow respon malahan nggak ada yang nggak mau respon. Gimana nih Bang untuk mengatasi hal kayak gitu? Terima kasih. Thank you. Pengalaman saya jangan chat di grup sih. Mungkin lebih baik chat pribadi ya ke orang-orangnya. Jadi maksudnya saya tetap meyakini lah ada grup KTB atau grup PA, tapi sebaiknya chat pribadi. Kalau itu pun dia nggak respon, ya mungkin setia aja tiap hari chat gitu. Saya nggak tahu lah ya bagaimana respon orang beda-beda. Cuma apa ya, dalam pengalaman saya ya saya lakukan itu sih. Nggak tahu juga kalau teman-teman merasa itu dibutuhkan. Poinnya begini, tunjukkan perhatianmu dengan tulus. Tentu bawa dalam doa. Kalau tidak direspon jangan baper, tapi terus kontak begitu ya. Mana tahu dia nggak respon karena mungkin memang ada hal yang terjadi. Jadi poinnya jangan menyerah lah ya. Kalau perlu ya cari tahu kenapa dia nggak respon. Tapi lebih jauh adalah kekonsistenan untuk memperhatikan kali ya. Kalau saya sih lihatnya begitu. Generasi sekarang jangan mudah menyerah ya. Waktu orang nggak respon sekali, sudah langsung rasanya dunia runtuh, jangan. Ray, ada masukan? Iya, kami juga bahas itu gitu ya di pertemuan pertama. Aduh, gimana kalau misalnya dilakukan kontak pertama gitu ya dengan adik-adik kelompok kecil. Memang di grup itu supaya lebih gampang. Tapi jangan berharap di grup itu semua merespon. Pasti cuma baca, cuma read doang. Kalau mau respon dengan kerendahan hati, samperin satu-satu. Beda cuma jarkom doang sama sebut nama di depan. Jadi kami sampai ajak gitu ya,
nggak apa-apa di grup bikin blast Jarkom. Tapi bagi-bagi 40 nama dibagi ke pengurus 5, jadi masing-masing pegang 8 orang. 8 orang itu kasih ajakan tapi bukan kalimat Jarkom, panggil nama mereka, tanya kabar, kemudian bagikan infonya. Jadi memang mau nggak mau di situ ekstra effortnya karena kita membangun relasi tanpa bertemu, dan emang inilah ekstra effortnya kita. Dan dengan dibagi-bagi itu menolong kita mendoakan, rutin mendoakan, karena ya tetap meyakini Tuhan yang menggerakkan hati. Jadi make it personal kayak gitu ya. Justru jadikan itu personal. Ketika nggak dibales, doakan. Ketika masih nggak dibales, doakan lagi. Nggak dibales lagi, ya udah nggak apa-apa. Kan hak membalas itu ya di dia. Yang penting kita sudah menyampaikan atau mencoba mengajak bahwa kita mau bareng-bareng. Oke. Itu dari aku, Bang Alex. Thank you. Ada pertanyaan nih dari Evita ya, Kak, bagaimana cara menghadapi kejenuhan dalam KTB atau pertemuan online? Prinsipnya adalah KISS, KISS, keep it short and simple. Jadi sebenarnya memang pertemuan online itu biasanya lebih pendek dari pertemuan yang normal. Makanya itu yang karena pemikiran itulah kami juga berpikir untuk membuat bahan baru. Bukannya MHB nggak cukup ya, tapi bagaimana kita bahas MHB tapi kita kalimatkan ulang, kita tanyakan dengan ini, kita buatin PowerPoint-nya. Poinnya sebenarnya itu. Jadi biar lebih singkat, lebih simple. Tapi ya kalau itu pun masih dianggap jenuh, saya pikir ya jangan-jangan juga mungkin ya kita mesti belajar doain kali ya. Doain. Saya melihat pelayanan doa tuh makin penting lah. Karena kita makin sadar bukan kita yang bisa ubah hati orang, tapi Tuhan. Ini kan upaya kita untuk membuatnya menjadi menarik, menjadi relevan. Tapi di balik semua itu saya pikir pemimpin PA yang baik adalah yang maju dengan lututnya ya. Bukan cuma dengan otaknya yang pintar, kreativitasnya, tapi dengan lututnya yang memohon kepada Tuhan untuk perubahan hidup dari adik-adik yang dia pimpin. Aku sharing dikit kali ya, Bang. Boleh? Menurutku, terima kasih Evita buat pertanyaannya. Menurutku nggak ada solusi pendek bagaimana mengatasi kejenuhan. Tapi sederhananya beginilah, ada banyak hal yang kita lakukan berulang kok dalam hidup gitu ya. Makan, itu kita nggak pernah bosen makan gitu ya. Ada masanya bosen kalau ternyata lauknya sama-sama terus. Tapi karena lauknya sama terus kan kita mulai coba ganti lauk lah, atau kayaknya lauknya berbeda tapi sekarang di rumah terus, aduh bosen, jadi enakan sekali makan mungkin sama teman dan sebagainya. Jadi kita pasti ngalamin kebosanan, ngalamin hal berulang, tapi harus coba cari cara berbeda. Jadi jangan takut kalau misalnya pasti akan ada masa-masa jenuh, karena itu kita mesti persiapan. Nah, aku ngajak teman-teman juga karena itu, semoga terlihat, karena itu teman-teman buat rencana 1 semester gitu. Jangan cuma ya udahlah lihat minggu depan bahas apa, ya udahlah lihat minggu depan bahas apa. Terlalu pendek waktunya, teman-teman nggak bisa ciptain inovasi karena teman-teman nggak punya persiapan waktunya gitu. Jadi teman-teman dengan punya planning, oke, aku punya waktu 9 kali minggu, 9 kali pertemuan kalau misalnya seminggu sekali. Nah, minggu-minggu mana nih yang aku bisa isinya mungkin cuma Spotify-an bareng, Netflix-an bareng, nonton bareng. Minggu-minggu mana yang nggak usah ada pertemuan kelompok, tapi pertemuannya one on one atau 2 sama 1. Minggu mana yang isinya nggak bahas firman, tapi bahas tentang diri. Misalnya di kampus itu kayak gimana sih, ada kehidupan kampus yang kayak gimana sih. Minggu mana yang bahas firman. Nah, dengan kalian tahu planningnya 1 semester atau beberapa minggu lebih besar, menolong kalian mempersiapkan bahan, menolong kalian juga memikirkan, kalau minggu lalu udah nonton video, proyek ketaatannya udah hafal ayat, buat minggu ini gimana ya supaya bisa ada variasi. Tujuannya sama-sama mau pulang firman, tujuannya sama-sama mau menyatukan pikiran, membahas topik, tapi bentuknya seperti apa ya.
dengan teman-teman punya planning satu semester, kalian bisa tahu topik ini lebih tepatnya video, karena videonya ini udah bagus banget nih. Kalau begitu, minggu sebelumnya, apa ya supaya brainstormingnya atau pendahuluannya yang menyatukan pikiran, tapi jangan video lagi, karena minggu depan tahu topik itu tuh videonya tuh udah tepat banget, udah bagus banget, dan penting banget. Jadi, kalau memang dengan kalian bisa planningin, itu akan menolong teman-teman bisa mempersiapkan lebih baik. Jadi, jadi kalian bisa gimana ya, bisa mempersiapkan menunya karena kalian bikin menu cateringnya 1 bulan kayak gitu loh. Teman-teman bisa persiapkan lebih baik dan itu akan menolong kalian sendiri juga lebih excited. Kalau adik-adik gitu ya, diajak kelompok kecil, kakaknya juga nggak excited. Oke, sekarang kita lihat video lah ya. Terus gimana? Apa pendapat kalian? Kalau kalian sendiri, kita sendiri juga nggak excited, nadanya mohon maaf, mereka pasti juga berasa. Kontennya sebagus apapun, tapi kitanya sendiri juga nggak excited, mau denger gitu ya, pengen bahas hal ini, pasti mereka bisa bedakan. Karena itu persiapan lebih panjang atau planning lebih utuh menolong kalian bisa lebih peka. Kadang-kadang udah minggu UTS, aduh udah capek, berubah deh, udah lagi capek, jangan bahas yang terlalu panjang. Kalian nggak kagok gitu, kalian bisa tahu, oke, diubah. Sekarang minggu ini lagi capek, ya udah ngobrol sharing biasa, minggu depan jadi bahannya. Jadi bukan hanya ya udah jalan mau bahas apa berikutnya. Itu mungkin masukan dariku. Terima kasih. Aku kembalikan ke Bang Alex. Baik, saya harap semoga apa yang teman-teman dengar juga jadi pembelajaran buat kita ya. Sekali lagi, nggak ada dari kita yang sudah ahli sekali. Jadi mari berbagi ide, berbagi cerita, dan nanti ke depan saya pikir juga teman-teman di Makassar juga sudah buat sesuatu yang kita juga bisa pakai. Dan ini yang kita harus kembangkan. Saya makin melihat pemimpin KTB itu jadi orang tua yang kalau membesarkan anak itu nggak ada buku panduannya ya. Jadi mungkin buat anak yang ini ya begini caranya, buat anak yang itu begitu caranya. Makanya ketika Perkantas kita mengatakan kita melihat kurikulum berdasarkan profil, maka bukan lagi kurikulum berdasarkan bahan. Habis bahan ini, bab ini. Habis bab ini, bab ini. Kita bisa bermain cantik dengan babnya. Karena yang kita mau capai adalah, yang kita mau bentuk adalah profilnya. Sehingga bagaimana bab itu diberikan, variasinya apa, kombinasinya apa, sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang berpikir dalam, berdoa, dan mengusahakan. Ya. Baik, kami terbuka kalau ada yang masih mau diskusi nanti di waktu yang lain, bisa kontak ke Bang Ray, ke saya, begitu ya, untuk materi-materi. Semua sudah ada di YouTube saya, di PMKJ, itu yang link yang dikasih ya. Jadi berharap teman-teman bisa dapat ide juga dari situ, dari materi yang lebih dijelaskan lebih panjang. Saya tutup dalam doa dulu ya, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kesempatan kami belajar, baik filosofi, contoh praktis, melayani generasi ini. Kami sadar betul, kami terbatas, tetapi di dalam anugerah-Mu kami bersyukur, karena Tuhan memimpin, Tuhan menolong kami. Karena cinta-Mu yang besar buat mahasiswa di kampus kami masing-masing. Tuhan mau kami juga terus mengembangkan diri, supaya bisa melayani mereka lebih baik. Di kampus kami, di kota kami masing-masing. Hamba bersyukur sekali lagi untuk kesempatan ini. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.